Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Tujuan pembelajaran: 1. Mengenal dan memahami surat. 2. Menyimpulkan isi surat. 3. Menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. 4. Menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email. Pernahkah kalian membaca sebuah surat? Saya rasa pasti pernah. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Jenis surat ada dua, surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang ditulis oleh instansi, jawatan atau organisasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi, jawatan atau organisasi. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Ada beberapa fungsi surat. 1. Berfungsi sebagai dokumentasi tertulis, misalnya surat perjanjian. 2. Sebagai alat komunikasi antara dua pihak. 3. Sebagai alat pengingat untuk objek yang telah terlupakan. 4. Sebagai bukti historis. 5. Menjadi surat jaminan, misalnya jaminan keamanan. 6. Menjadi alat promosi bagi biro, kantor, atau perusahaan. 7. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Kita akan mengulas ciri-ciri dan jenis surat pribadi dan dinas. Ciri dan jenis surat pribadi. Surat pribadi kekerabatan. 1. Sapaan kekerabatan seperti pemakaian "nda", misalnya ayahanda, ibunda, atau cucunda. 2. Isinya menyangkut permasalahan sehari-hari. Surat pribadi persaudaraan. 1. Pengirim dan penerima surat tidak memiliki hubungan kekerabatan. 2. Hubungan antara keduanya misalnya sebagai teman lama, sahabat karib, sahabat pena. 3. Isi surat pribadi persaudaraan dapat berupa perkenalan, ucapan selamat, ucapan duka, ucapan terima kasih, dan ucapan minta maaf. 4. Memiliki unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup surat, nama pengirim, dan tanda tangan. 5. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi dan tujuan komunikasi yang lain. 6. Isinya sangat memperhatikan etika sopan santun. Ciri dan jenis surat dinas. Surat permohonan digunakan untuk meminta bantuan kepada sebuah instansi atau perseorangan dengan jabatan lebih tinggi. Surat tugas dikirim kepada satu orang atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu oleh instansi, organisasi, atau perusahaan. Surat perizinan dikirim untuk instansi, organisasi, perusahaan, atau perorangan untuk mendapatkan izin. Surat pemberitahuan berisi pemberitahuan kepada semua anggota dalam suatu kelompok atau organisasi. Surat undangan dibuat oleh seseorang atau instansi yang ditujukan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara. Simpulan surat pribadi dan surat dinas. Simpulan surat pribadi dapat ditemukan dengan cara membaca surat pribadi secara seksama.
Surat pribadi biasanya berisi paragraf pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak setelah paragraf pembuka. Simpulan surat dinas dapat ditemukan dengan cara membaca surat pribadi secara seksama. Surat pribadi biasanya berisi paragraf pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak setelah paragraf pembuka. Kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan surat pribadi maupun surat dinas. Struktur surat pribadi: 1. Alamat dan tanggal surat. 2. Salam pembuka. 3. Paragraf pembuka. 4. Isi surat. 5. Penutup surat. 6. Salam penutup. 7. Identitas. Struktur surat dinas: 1. Kepala surat. 2. Tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Hal. 5. Penerima surat. 6. Salam pembuka. 7. Paragraf pembuka. 8. Isi. 9. Paragraf penutup. 10. Salam penutup. 11. Jabatan. 12. Tanda tangan. 13. Identitas pengirim. Perbedaan surat pribadi dan resmi dilihat dari komposisi surat pribadi. Tidak menggunakan kop surat, tidak menggunakan nomor surat, salam pembuka dan penutup bebas, menggunakan bahasa bebas sesuai keinginan, ada stempel dari instansi. Dilihat dari komposisi surat resmi atau dinas, ada nomor surat, lampiran, dan hal, ada kop surat, salam pembuka dan penutup baku, menggunakan bahasa baku. Kaidah kebahasaan surat dinas: menggunakan pilihan kata sapaan formal, menggunakan ragam bahasa baku. Kaidah kebahasaan surat pribadi: pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspresif. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap-cakap. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Kesalahan kebahasaan dalam penulisan surat. Kesalahan tanda baca dalam surat biasanya terjadi pada penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda garis miring, dan tanda titik dua. Demikian juga penggunaan huruf kapital. Sering sekali banyak yang menggunakan huruf kapital yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Berikut ada contoh seperti salam manis. Huruf S-nya menggunakan huruf kapital. PT Maju Sejahtera, PT-nya huruf besar, dan huruf M diawali dengan huruf besar karena nama sebuah PT, sama juga dengan kata sejahtera karena dia nama sebuah PT atau perusahaan diawali dengan huruf besar. Makmur Kristiano adalah nama seseorang, jadi setiap kata ataupun namanya diawali dengan huruf besar, yaitu huruf M dan huruf C. Gelar SPD, huruf S besar dan P besar. Penggunaan kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Contoh kata tidak baku: resiko, seharusnya risiko; merubah, seharusnya mengubah. Menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email. Ketika menulis surat, Anda harus tahu pilihan ragam bahasa yang tepat dan sesuai untuk penerima dan tujuan penulis. Ragam bahasa Indonesia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang baku, bahasa Indonesia ragam informal, atau ragam bahasa khusus yang digunakan kepada teman sebaya. Penggunaan bahasa Indonesia baku biasanya digunakan untuk tujuan yang bersifat serius, misalnya surat berduka cita atau simpati atas musibah yang diderita seseorang,
atau surat yang ditujukan kepada orang yang lebih tua. Berikut surat pribadi dengan sistematika, tempat dan tanggal surat, tujuan surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, nama pengirim dan tanda tangan. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you Berikut surat dinas yang memiliki sistematika 1 kepala surat atau kop surat, 2 nomor surat, 3 hal, 4 tempat tanggal surat, 5 penerima surat, 6 salam pembuka, 7 paragraf pembuka, 8 isi surat, 9 paragraf penutup, 10 salam penutup, 11 tanda tangan, 12 pengirim surat, 13 jabatan. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Bye-bye.